Ya, saya juga akan minta LSM itu diaudit ke depan. Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang gunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Saya pikir saya akan usulkan itu dilakukan sama upaya itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ade Irawan, Direktur Utama Visi Integritas, soal pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan sebelum sakit ya kemarin. Ya, dia bilang LSM ini harus diaudit. Sepertinya sebelum itu juga sebenarnya Luhut pernah menyampaikan hal yang sama. Mengancam LSM untuk semuanya diaudit. Nah, Dek, ini ancaman atau motivasi? Mestinya motivasi. Karena pertama LSM ini standarnya mesti jauh lebih tinggi dibanding institusi-institusi yang mereka awasi atau mereka jadikan sebagai sasaran untuk advokasi gitu ya. Dan salah satu standar yang lebih tinggi terkait dengan tata kelola. Nah, kalau saya lihat sekarang misalnya kita ya Visi kan banyak dampingi BUMN gitu ya, korporat atau institusi pemerintah. Mereka sudah cukup bagus ya sistem tata kelola di organisasinya. Bukan cuma audit, tapi juga mereka udah siapkan sistem untuk memastikan agar kalau ada potensi fraud, ada potensi suap, ada potensi korupsi, mereka sudah bisa deteksi duluan dan mereka bisa mitigasi. Dan mestinya LSM di atas itu gitu ya, karena secara moral gitu ya, karena mereka mengawasi, mereka menekan misalnya institusi pemerintahan agar berpihak kepada masyarakat, agar kebijakan-kebijakannya juga bagus, tidak ada korupsi gitu ya. LSM ya ada di beyond dari itu gitu ya. Atau setidaknya setara lah. Setidaknya gitu ya. Jadi audit cuma bagian kecil gitu ya. Karena yang terpenting bukan audit ya bagian dari akuntabilitas, tapi yang terpenting juga adalah bagaimana memastikan agar tata kelola di lembaganya juga menjadi baik. Dan ini bukan cuma kewajiban, sudah jadi kebutuhan gitu ya. Karena quote unquote bisnisnya LSM ini kan bisnis kepercayaan publik gitu ya. Salah satu yang membuat publik bisa percaya kepada LSM adalah ya tata kelola di internal tadi. Jadi sebenarnya statementnya Pak Luhut ya mestinya udah nggak ada hal yang iya perlu Khawatirkan? Nggak perlu dikhawatirkan karena itu udah menjadi kebutuhan dan menjadi bagian penting dalam hidupnya LSM. Walaupun kalau kita bicara LSM ya Pak Adnan, riset waktu kita masih sama-sama di LSM gitu ya, di ICW, kita riset dengan KPK terkait dengan LSM di beberapa provinsi, dan ternyata LSM itu nggak tunggal kondisinya. LSM kalau paling tidak, kalau saya coba sederhanakan, ini kan paling tidak ada 3 jenis LSM, ada 3 kelompok LSM lah. LSM yang memang tujuannya ya bicara soal rakyat ya, keberpihakan kepada masyarakat gitu jangka panjang lah ya. Ya, jangka panjang dan bicara soal kepentingan publik gitu ya, seperti ICW atau TI atau Fitra dan lain sebagainya lah ya. Itu ya memang cukup bagus dari sisi tata kelola, dari sisi pendanaan gitu ya. Tapi juga ada LSM yang kondisinya juga idealisme ada gitu ya, keberpihakan kepada masyarakat juga ada, tapi kemudian tidak ditopang dengan sumber daya dan sumber dana yang cukup memadai gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling memprihatinkan dan celakanya ini yang paling banyak, terutama di daerah. LSM yang dibentuk bukan untuk memperkuat masyarakat, tapi dibentuk untuk kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat gitu ya. Nah, temuan-temuan kita dulu ya di ICW itu di beberapa provinsi, bahkan misalnya dari ribuan atau taruhlah ratusan LSM yang terdaftar itu ya, nggak sampai 10% itu
punya integritas dan kualitas, gitu ya. Dan banyak LSM yang memang dibuat oleh politikus. Itu yang disebut LSM plat merah itu. Ya, ternak LSM lah kalau bahkan ada LSM yang bergerombol, misalnya ketika sekolah dapat BOS, sekolah dapat DAK atau puskesmas dapat bantuan, berombongan datang, gitu ya. Oh, itu juga kenapa ICW itu banyak dipalsu ya? Oh iya, dianggap sebagai Banyak daerah ya. betul, atau KPK gitu ya, plesetannya banyak begitu. Nah, banyak yang berperilaku justru bertolak belakang, justru memperlemah masyarakat sipil, dan ini juga cukup membahayakan gitu. Bahkan di tempat saya misalnya ada LSM yang kerjaannya ya bukan cuma lagi cari-cari masalah gitu ya untuk dapat uang di institusi pelayanan publik atau institusi negara, datang ke pabrik-pabrik. Meras juga. Iya, banyak hal gitu. Bahkan ketika warga di sekitar dirugikan pabrik gitu, LSM itu berada di pabrik itu. Dia yang melaporkan warga Malah jadi centengnya. jadi centengnya pabrik. Ini sudah sedemikian buruk, dan ini yang paling banyak, dan ini yang kemudian juga membuat orang nggak banyak lagi percaya ke LSM gitu ya. Yang dianggap ya lembaga suka memeras katanya. Karena warnanya banyak sekali ya. Betul. Dan kalau lihat pemberitaan, banyak juga ketua-ketua LSM yang ditangkap karena melakukan pemerasan dan sebagainya. Penipuan misalnya. Begitu. Dan ini memang ya sama sekali bukan LSM ini ya bukan LSM sebenarnya. LSM sebenarnya. Ya dia perompak dengan pakai baju atau nama LSM gitu ya. Dan celakanya ini yang banyak. Celakanya ini banyak yang di daerah gitu. Karena mungkin begitu mudahnya membuat organisasi, atau mereka itu sebenarnya berbadan hukum nggak sih? Ada yang berbadan hukum, dari tracking kita ada yang berbadan hukum gitu ya. Karena juga nggak terlalu sulit ya di zaman demokrasi seperti sekarang untuk membuat badan hukum gitu ya. Tapi juga ada yang enggak gitu ya. Ada yang enggak itu kadang-kadang dia di satu ruko banyak gitu ya, dan ternyata itu miliknya tuh terafiliasi. Jadi ketika misalnya terafiliasi dengan pengusaha tertentu, ketika si pengusaha tidak dapat proyek atau tender dari institusi pemerintah, mereka yang demo. Atau sekarang pertanyaannya, itukah LSM yang dimaksud oleh Luhut atau ada yang lain? Kalau saya tidak bisa menerjemahkan ini Luhut, tapi yang dimaksud Luhut ya seperti LSM yang di nasional ya. Ya, di nasional yang dianggap mengganggu quote-unquote pemerintah gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan isu yang baru gitu ya. Dari dulu ya misalnya di ICW atau dituding sebagai antek asing, membocorkan rahasia negara gitu ya. Padahal kalau misalnya di ICW seperti yang kita ketahui, atau saya kira sebagian besar LSM yang di nasional, mereka kan nggak boleh terima uang dari negara atau institusi negara lah ya, karena punya potensi konflik kepentingan. Makanya juga terima dari donor, dan sepanjang kita di LSM juga nggak ada soal membocorkan informasi. Dan kalau bicara soal uang yang masuk dari asing ke negara, LSM. Yang ke LSM itu kan kecil, peanut aja lah kalau bahasanya temennya Pak Adnan gitu ya, kecil. Justru yang banyak masuk ke institusi institusi negara. Kalaupun cari data, cari bocor rahasia bukan di LSM lah, cari bocor rahasia di institusi pemerintah yang mereka mereka berikan. Justru menurut saya sih yang harus dibangun ya LSM yang punya idealisme, yang ada kaitannya, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu ya. Dan wajar aja kalau negara dikritik ya, dikawal, itu penting gitu ya. Kalau kita percaya demokrasi ya, mengimani soal demokrasi gitu ya, civil society atau masyarakat sipil ini menjadi pilar yang penting gitu. Kalau semuanya mau tentukan oleh negara ya ngapain kita pakai jadi negara demokrasi begitu. Jadi ini kenapa sih teman-teman LSM ya yang memang fungsinya mengontrol negara dengan cara mengkritik keras dan lain sebagainya itu seringkali dituduh sebagai antek asing? Ya karena itu tadi, kalau yang kita lihat atau pengalaman kita ya, karena tidak boleh terima dari pemerintah, akhirnya cari dari donor.
yang tersedia kan itu donor gitu ya. Makanya kemudian ya dikait-kaitkan gitu ya, bahwa iya dia terima dan dia jadi budak donor lembaga asing gitu ya. Yang kedua ya soal prejudice aja. Dia nggak tahu kan prosesnya seperti apa. Kayak kita di ICW nggak juga sembarangan terima uang gitu ya. Hampir semua lembaga saya yakin tuh ya LSM udah punya rencana strategis, punya program tahunan gitu ya, dan itu ya nggak seperti lalu juga kemudian punya guideline siapa saja yang bisa menyumbang gitu ya. Kita misalnya sekali lagi di ICW perusahaan ada apakah dari kategori tertentu gitu ya, lalu kemudian maksimal sumbangan tertentu yang ditetapkan. Jadi mestinya nggak ada isu, tapi ya saya kira kalau menurut saya sih karena merasa terganggu aja gitu dengan kerja-kerja LSM, dan justru semestinya mereka terbantu dengan kritik LSM gitu ya. Kalau mereka bersih, justru kritik, masukan gitu ya, bahkan tekanan, hajaran dari LSM itu penting untuk pemerintahan yang sehat gitu ya, jangan merasa terganggu. Kalau nggak ada data dia bisa di-challenge gitu ya, saling challenge saja. Kalau nggak ada data, ya banyak hal ya gitu, diajak debat atau apa begitu ya. Dan saya yakin LSM sekarang juga, terutama teman-teman di nasional, ini kan ada transformasi dari shouting gitu, cuma teriak ke counting ya. Mereka ngomong berbasis data, itu yang kemudian di-challenge. Dan kalau kemudian tidak terbukti ya di-share di publik bahwa ini nggak basis datanya lemah gitu ya. Dan saya kira sebagai bagian dari negara demokrasi itu penting, dan orang juga akan lihat kok mana misalnya LSM yang asal ngomong gitu ya, mana LSM yang memang ngomong berdasarkan data dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting kan. Kuncinya adalah bagaimana mereka berpihak kepada masyarakat. Tuannya adalah masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya sih dua hal itu tadi gitu ya. Kenapa diidentikan dengan asing? Ya pertama karena LSM banyak menerima uang dari donor asing gitu ya. Karena itu yang dianggap tidak punya konflik kepentingan dengan mereka gitu ya. Yang kedua ya institusi misalnya sekarang pemerintah gitu ya, merasa terganggu dengan kerja-kerja LSM gitu ya. Justru memang akan agak aneh kalau pemerintah nyaman aja, LSM nggak bisa nggak quote unquote mengganggu pemerintah gitu ya. Karena kan nature-nya kekuasaan kan ya memang harus dikawal gitu ya, karena ya semakin besar kekuasaan kan, semakin besar kewenangan kan, semakin besar potensi untuk disalahgunakan, dan itu harus ada yang mengontrol. Fungsi LSM itu gitu ya. Apa tantangan dari teman-teman ya di LSM ya untuk memastikan ya institusinya itu atau organisasinya itu akuntabel gitu ya, sehingga ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pejabat publik itu bisa kita anggap angin lalu gitu, karena pada saat yang sama kita sendiri sebagai organisasi ya sudah siap dengan semuanya begitu. Saya kira memang kritik umum lah untuk teman-teman di LSM, sebagian lebih konsen keluar, dalam artian ya advokasi gitu ya, ya pendampingan gitu ya. Tapi banyak yang melupakan dapur gitu ya, banyak yang melupakan mereka yang bisa mengelola tata kelola gitu ya. Kalau saya sih dalam hal ini paling tidak dari pengalaman kita, LSM bisa belajar ke BUMN misalnya terkait dengan tata kelola gitu. Ini beberapa kali. Tapi nanti dibalikin begini ya, di BUMN kan korupsinya juga banyak. Iya, ada sistem aja, sudah ada sistem. Menurut saya sih ketika ada korupsi gitu ya, terdetek, itu kan artinya sistemnya jalan kan sebenarnya, ya kan? Kalau di LSM nggak kedetek ya, ada fraud gitu misalnya. Karena nggak ada berita juga kan sampai hari ini misalnya ada penyimpangan. Nah itu dia gitu ya. Itu yang mesti didorong oleh teman-teman di LSM. Bagaimana mereka membuat sistem seperti sistem di BUMN atau lembaga swasta gitu. Karena nature semua lembaga itu memang nature-nya ya banyak korupsi gitu. Karena
DNA kita kan DNA korupsi gitu ya, DNA fraud gitu ya. Adam turun ke bumi kan karena melakukan fraud dengan memakan buah kuldi gitu ya. Jadi ada DNA di di dalam pelanggaran. DNA pelanggaran. Tuh yang kedua juga risetnya siapa? Goldman kan. Dia bilang di organisasi itu terkait dengan fraud dia punya teori 20-60-20 kan. Dia bilang 20% orang di organisasi dari awal memang tidak punya niatan untuk melakukan fraud, melakukan kecurangan, melakukan korupsi. Niatnya memang lurus gitu ya. Mau ada godaan sebesar apapun gitu ya, dia akan tetap istiqomah gitu ya, nggak akan melakukan fraud. Tapi ada 60% yang duduk di tengah-tengah. Dari awal nggak punya niatan untuk fraud, dari awal nggak punya niatan untuk korupsi. Tapi ketika ada peluang gitu ya, ketika ada ruang gitu ya, dia bisa melakukan praktik fraud atau korupsi. Dan 20% lagi dari awal memang punya niatan untuk melakukan korupsi gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dari sisi yang baik, 80% orang di organisasi itu tidak punya niatan untuk melakukan korupsi. Tapi kalau sistemnya tidak dibangun, akan terbalik. 80% orang di organisasi akan melakukan korupsi. Dan ini bukan cuma berlaku di institusi pemerintah, bukan cuma berlaku di institusi swasta atau BUMN, juga bisa berlaku di LSM gitu ya. Dan termasuk organisasi keagamaan sekalipun. Betul, apalagi organisasi keagamaan yang kemudian bisa banyak dibungkus dengan ayat gitu ya. Jadi ini pentingnya kontrol terkait dengan fraud atau terkait dengan memperkuat tata kelola. Dan ada beberapa hal penting lain kenapa penting LSM gitu ya atau Ormas untuk memperkuat tata kelola ini selain ancaman dari Luhut. Pertama ketika ada sistem ini gitu ya, seperti saya katakan di awal, ketika organisasi makin baik gitu ya tata kelolanya gitu ya, orang akan makin percaya gitu ya, reputasi akan makin naik gitu ya, dan LSM itu ya sangat bergantung pada kepercayaan publik gitu ya. Salah satu cara membangun kepercayaan publik ya dengan membangun tata kelola. Yang kedua, adanya sistem ini juga akan mempersempit ruang untuk konflik di antara organisasi gitu ya. Jadi adanya sistem ini akan menekan saling tidak percaya di internal gitu ya. Ini kan kadang-kadang ya kita juga banyak menemukan si ini gini, tapi adanya sistem ini akan menekan itu. Kenapa? Kalau ada misalnya indikasi, orang bisa lapor kan, ada WBS gitu, atau ada pada saat pemetaan risiko udah ketahuan ini pasti punya potensi akan terjadi gitu ya, sudah teridentifikasi di awal gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ketika LSM menerapkan sistem ini, mereka juga tidak punya potensi untuk dipidanakan gitu ya. Sekarang ada Perma 13 soal pemidanaan korporasi. LSM bisa masuk di korporasi itu, dan ketika ada praktik korupsi atau LSM menerima uang hasil korupsi gitu ya, atau memberikan korupsi, ketika dia tidak punya sistem ini, institusinya bisa dipidanakan. Institusinya bisa dihukum gitu. Hukumnya apa? Bisa aja pembekuan, bahkan bisa sampai pembubaran. Tapi kalau si LSM punya sistem anti fraud, anti korupsi, institusinya tidak akan kena gitu. Kenapa? Karena memang sudah ada upaya dari orang-orang di LSM untuk mencegah terjadinya praktik fraud. Kalaupun terjadi, yaitu individual. Yang artinya apa? Artinya kalaupun terjadi, si individu-individu itu yang kemudian dipidana, bukan si institusinya. Jadi ini juga bisa menjadi tameng bagi teman-teman di LSM agar institusinya tidak dipidana gitu ya. Yang lain ya reputasi makin tinggi gitu ya. Ketika pakai sistem ini, yang lain juga makin aman gitu ya. Gitu. Visi integritas kita ini kan memang sejak awal didedikasikan juga untuk membantu ya, memperkuat aspek tata kelola dari sektor pemerintah, BUMN, swasta, maupun masyarakat sipil atau LSM gitu ya. Nah, bisa di-spill nggak sedikit kira-kira supportnya itu biasanya dalam bentuk apa untuk memperkuat aspek tata kelola teman-teman LSM nih?
supaya tadi ancaman-ancaman itu kan mungkin pada titik tertentu akan terrealisasi. Mengingat hubungan negara dengan masyarakat sipil juga semakin buruk, negara semakin kuat, kalau LSM-nya nggak siap, bisa digerus tuh. Sehingga kekuatan masyarakat sipil menjadi lebih kecil ya atau lemah gitu ya. Dan ini kan sebenarnya secara langsung akan membahayakan kualitas demokrasi juga ke depan gitu. Nah, kira-kira visi bisa membantu apa? Sebelum itu, kalau tata kelola tidak dibangun, jangan nunggu digerus oleh orang yang berkuasa, bisa mati sendiri gitu ya lembaga ini karena makin nggak dipercaya oleh publik gitu ya. Mati sendiri atau mati berdiri? Sendiri sambil berdiri. Nah, apa yang mesti, ya sebenarnya sudah kita lakukan ya di beberapa lembaga gitu ya. Biasanya kita mulai dari pemetaan kebutuhan mereka gitu ya. Lalu kemudian kalau mereka oke, ya kita petakan kondisi mereka gitu ya. Nah biasanya memang dimulai dari kalau mereka nggak punya sistem sebelumnya gitu ya, dan banyak juga yang nggak punya sistem tata kelola sebelumnya, kita bisa buatkan panduan misalnya anti fraud gitu ya. Panduan anti fraud itu berisi langkah-langkah bagaimana si institusi LSM gitu ya atau ormas ini bisa mencegah, bisa mendeteksi, lalu bisa menangani praktik fraud gitu ya. Mencegah dengan cara apa? Panduannya mulai dari pemetaan risiko fraud di LSM. Jadi mereka berdaya ya. Betul. Kita petakan risiko fraudnya ada di mana gitu ya. Misalnya yang paling banyak di sisi bagian keuangan gitu ya, atau pengelolaan aset gitu ya, atau di sisi pengelolaan program. Bentuknya seperti apa gitu ya, frekuensi terjadinya seperti apa, dampaknya bagaimana, kita petakan. Lalu kemudian kita tentukan tadi heat map-nya, mitigasinya mau seperti apa. Itu dari sisi pencegahan juga kemudian usulan pelatihan-pelatihan. Karena sistem ini kan dipakai untuk membangun integritas institusi. Integritas institusi akan terbangun kalau integritas individunya terbangun. Salah satu cara untuk memastikan ada integritas individu adalah tadi pelatihan-pelatihan, penguatan-penguatan terkait dengan fraud, terkait dengan korupsi, atau terkait dengan penyuapan gitu ya. Lalu kemudian juga dibangun sistem untuk mendeteksi gitu ya, misalnya dengan memperkenalkan audit internal, lalu juga kemudian memperkuat institusi-institusi penunjang seperti apa WBS gitu ya. Ini penting nih, banyak LSM yang belum punya WBS gitu ya. Sehingga kalau mau mengadu bingung mereka mau mengadu kemana. Dan WBS ini juga penting untuk mendeteksi gitu ya, mendeteksi terkait dengan praktik-praktik ini. Karena kalau lihat riset di banyak lembaga ya, ACFE misalnya, temuan paling banyak dari mana ya? Laporan internal. Laporan internal pakai apa? Biasanya pakai WBS begitu. Lalu kemudian cara mereka untuk menangani ketika terjadi praktik korupsi atau praktik fraud. Misalnya kalau ada, nanti siapa yang menjadi penanggung jawab, bagaimana proses investigasinya, siapa yang melakukan investigasi, apakah cukup dari internal atau bisa mengundang pihak eksternal. Lalu kemudian bagaimana cara untuk menyidangnya kalau ada temuan. Lalu kemudian bisa juga caranya bagaimana merehabilitasi kalau ternyata tidak ada temuan gitu ya. Itu jadiin sistem yang kemudian sistemnya gitu ya. Sistemnya ini terus jalan gitu ya. Karena kebiasaan di LSM juga bikin SOP ya, selesai dilupakan gitu ya. Nah sistem pengendalian fraud ini ya terus diperkuat. Makanya ada audit internal, lalu kemudian diperkuat di loophole-nya, titik-titik rawannya. Harus kuat ya. Kuncinya di situ. Kalau leadership-nya nggak ada, nggak akan jalan. Karena butuh komitmen, butuh dukungan. Dukungan pun bukan cuma dukungan dari mulut saja, statement. Tapi juga dukungan dana, dukungan sumber daya gitu ya. Jadi ini yang mesti dilakukan oleh teman-teman. Nah ini dari sisi donor ya, karena lagi-lagi tadi kan mengandalkan APBN atau APBD di banyak kasus, teman-teman LSM ini juga nggak mungkin ya. Mereka tidak mau mengakses dana negara karena itu sesi yang kita mesti diskusikan juga ya. Nah, kemudian ada donor yang membantu mereka atau menyediakan dana, tapi seringkali donor itu hanya menyediakan dana program.
bukan untuk memperkuat institusi LSM-nya. Nah, ini donor ini harus apa sekarang dalam situasi di mana mitra pembangunan mereka ya dalam hal ini adalah LSM juga mengalami tekanan yang lebih besar hari ini. Iya, memperkuat institusi si LSM menjadi kewajiban dari donor gitu ya. Karena kan mereka sama-sama kalau ingin memperkuat demokrasi gitu ya, dan LSM bagian dari itu gitu ya. Ya demokrasi di LSM-nya sendiri harus terus diperkuat gitu ya. Ya caranya tadi bagian penting dari demokrasi ya tata kelola, dipaksa agar LSM ini tadi menerapkan sistem anti fraud gitu ya, dipaksa untuk menjalankan sistem ini supaya jadi way of life-nya si LSM gitu ya. Karena ya sekali lagi LSM ini hidup matinya dari kepercayaan publik gitu. Kalau publik nggak percaya ya ya dia nggak akan mau disupport negara sebesar apapun, ya nggak akan bisa jalan gitu ya. Karena basis utama LSM jadi kepercayaan dari masyarakat, karena yang mereka lakukan adalah memperjuangkan masyarakat gitu ya. Tali mandatnya itu ada di masyarakat gitu ya. Jadi donor sendiri harus merubah paradigmanya ya untuk kemudian memberikan dukungan secara penuh bagi penguatan Internal, tata kelola betul. organisasi masyarakat sipil ya. Tata kelola dan keberlanjutan Dan mestinya itu yang keberlanjutan. dipikirkan. Oke Dek, thank you untuk insight-nya. Terima kasih. Sahabat integritas, apa yang disampaikan oleh Luhut di awal tadi tidak perlu kita khawatirkan kalau kita sebagai organisasi siap. Nah, tapi kalaupun kita belum siap, visi integritas memberikan pintu atau membuka pintu yang seluas-luasnya untuk kita bekerja sama. Yuk kita bangun bareng organisasi kita develop penguatan tata kelolanya dan keberlanjutannya seperti yang tadi digarisbawahi oleh Ade, sehingga kita juga akan menjadi lebih bermakna gitu ya sebagai organisasi, memberikan pengaruh yang lebih besar dan juga memberikan dampak yang lebih kuat ya atas kerja-kerja kita dimanapun sektor kita itu kita prioritaskan, entah itu di lingkungan, tata kelola, demokrasi, HAM, dan lain-lain. Jadi saya kira ini kesempatan bagi kita untuk mulai kita prioritaskan upaya-upaya melihat diri kita sebagai organisasi dan kita perkuat, sambil terus-menerus kita mencari strategi-strategi baru bagaimana memastikan ya demokrasi lebih kuat, masyarakat punya akses yang lebih besar terhadap sumber-sumber daya publik ya, yang dikelola oleh negara. Demikian Buka Kartu hari ini, kita jumpa lagi di program selanjutnya. Sampai jumpa.